Selamat pagi, kembali berjumpa di Bola Argentina. Sangat pagi sekali ini di salah satu lapangan desa di Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Itu masih ada embun itu, kelihatan gak putihnya. Embun ya, embun apa kabut? Gak tahu saya. Ya hari ini kita akan bahas soal gambaran atau kira-kira bagaimana jalannya pertandingan, prediksi pertandingan antara Argentina dengan Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu besok tanggal berapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4, tanggal 4 Juni 2002 Juli 4 Juli 2026 pukul 5 pagi. Ya, pertandingan akan berjalan mulai jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Banyak yang mengatakan atau sudah beredar banyak pandangan bahwa Argentina akan memenangkan pertandingan tersebut, dan kalau melihat bagaimana rekam jejak Argentina di fase grup dan rekam jejak dari Cape Verde, memang sepertinya di atas kertas Argentina bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tapi nanti kita lihat bagaimana yang akan terjadi di lapangan, karena bisa jadi sesuatu kejutan-kejutan muncul di laga tersebut. Jika melongok dari bagaimana Cape Verde bermain di fase grup, kemungkinan ketika laga melawan Argentina, mereka akan bermain seperti ketika mereka melawan Spanyol di fase grup. Kala itu Cape Verde bermain sangat bertahan. Cape Verde itu kalau di Indonesia namanya, banyak yang menyebutkan Tanjung Verde ya, Tanjung Verde. Jadi ketika melawan Spanyol di fase grup, mereka bertahan habis-habisan, sangat di belakang bertahan, dan Spanyol kesulitan mencetak gol dan bahkan akhirnya tidak bisa mencetak gol. Pertandingan itu berakhir dengan 0-0. Kemungkinan besar ini yang akan dilakukan oleh Cape Verde ketika melawan Argentina. Harapannya adalah langkah-langkah bertahan seperti itu akan membawa pertandingan berakhir seri, misalnya 0-0. Kalau udah berakhir seri, tambahan waktu, dan mereka juga berharap di tambahan waktu pertandingan akan berakhir seri dan akhirnya adu penalti. Itu kiper mereka kan cukup bagus, Fosinha ya, walaupun Emiliano Martinez juga memiliki rekam jejak yang istimewa kalau soal adu penalti. Nah, kemungkinan besar Cape Verde akan bermain dengan cara bertahan seperti itu. Lalu bagaimana Argentina kemungkinan meresponnya? Sepertinya Argentina masih akan bermain santai, maksudnya tidak bermain cepat ya seperti di laga-laga sebelumnya, tapi melakukan penguasaan bola, dan nanti peran pentingnya akan muncul di kaki Alexis McAllister. Kemungkinan dia akan main, akan jadi pembagi bola. Dia yang akan menentukan bagaimana arah bola akan dialirkan, dan itu sangat penting ketika ada pertandingan melawan tim yang melakukan pertahanan sangat rapat yang kemungkinan akan dilakukan oleh Cape Verde. Nah, Argentina akan bermain penguasaan bola dengan tenang, memainkan bola sebentar, dan kemudian melakukan tusukan-tusukan mengejutkan. Bisa jadi ketika Argentina melakukan penguasaan bola, Argentina mencoba memancing keluar pemain Cape Verde, seperti yang dilakukan Argentina ketika melawan Aljazair. Tapi sepertinya agak susah memancing pemain Cape Verde untuk keluar dari areanya besok. Kemungkinan seperti itu. Nah, di situasi seperti itu Argentina butuh apa? Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan. Adalah setidaknya dua hal yang mungkin dilakukan adalah: satu, memainkan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan yang rapat dari Cape Verde. Yang kedua, memanfaatkan aksi-aksi individu untuk kemudian menjadi satu poin penting ketika pemain tersebut mendapatkan pelanggaran di area pertahanan Cape Verde. Nah, bola-bola mati itulah yang kemungkinan bisa jadi senjata Argentina, menjadi salah satu senjata Argentina ketika melawan Cape Verde. Seperti diketahui, Argentina ketika fase grup bisa mencetak gol lewat open play dengan bagus, dan di partai terakhir melawan Yordania mencetak 3 gol melalui bola mati. Ini jadi kewaspadaan tersendiri bagi Cape Verde, dan bisa jadi ketika tendangan bebas itu didapatkan, Messi akan menjadi eksekutornya nanti ya. Messi akan menjadi eksekutornya, dan ya bisa memberikan ancaman pada
Cape Verde. Selanjutnya, kalau misalnya Cape Verde masih, dan sepertinya akan terus bertahan, serangan gencar serangan gencar akan dilakukan oleh Argentina. Dan salah satu cara sebetulnya untuk bisa mendapatkan kemenangan bagi Argentina adalah mencetak gol secepat mungkin. Kalau Argentina bisa mencetak gol dalam rentang waktu kurang dari 10 menit, itu Cape Verde kemungkinan akan keluar untuk menyamakan kedudukan. Karena kalau mereka kebobolan dan mereka tidak melakukan penyerangan, ya mereka masih akan tetap kalah kan. Ya, kemungkinan kalau misalnya Argentina bisa mencetak gol lebih cepat, Cape Verde akan keluar menyerang. Nah, ketika Cape Verde melakukan penyerangan, disitulah ruang-ruang mulai terbuka di lini belakang Cape Verde dan bisa dieksploitasi oleh Argentina ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, gambaran pertandingannya. Apakah mungkin ada kejutan? Ya, kejutan mungkin saja terjadi. Ini ketika saya ngambil video pertandingan Jerman sama Paraguay tadi, saya melihat masih 1-1. Itu juga kejutan. Nah, tadi dini hari juga Jepang sempat unggul atas Brasil, dan Brasil baru bisa menangkan pertandingan ketika pertandingan di added time, waktu tambahan. Jadi potensi kejutan di babak 32 besar ini mungkin terjadi. Cape Verde juga bisa melakukan hal yang sama, tapi ya saya tentu mendukung Argentina untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oke, begitu saja saudara-saudara, pagi yang cerah, dingin, kalau di sini dingin, cerah dan dingin, banyak pepohonan. Biasanya di sini memang agak sepi ya. Ini salah satu desa yang tidak berada di dekat jalan besar. Aktivitas masyarakatnya masih sepi. Oke, begitu saja. Jika Anda menyukai channel Bola Argentina, tidak ada salahnya melakukan subscribe, like, share, dan komen. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.